Hai Tin, selamat datang kembali ke Chit Chat Tin. Aku Cit. Dan aku Chat. Dan kita adalah Chit Chat. Apa kabar Tin? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Dan kalau mau keluar juga, jangan lupa ikuti protokolnya. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Nah, sekarang kita mau bahas tentang Paskah. Minggu lalu kan kita udah ngerayain Jumat Agung dan juga Paskah. Jadi hari ini kita mau bahas-bahas dikit nih soal Paskah. Nah, by the way, kalian bisa tahu nggak nih kita lagi ada di mana? Ini bukan green screen. Iya, ini bukan green screen Kita ya. biasanya pakai green screen ya. Sekarang Iya. beneran di outdoor. Kita di KBP. Nah, jadi tapi tetap ya harus menjaga protokol kesehatan nih, kita buka masker, tetap jauh-jauh. Bukan musuhan. bukan musuhan katanya. Jadi kita jaga protokol juga Walaupun outdoor kebuka, tetap jaga protokol. Oke. Sip. Jadi tadi kan mau bahas Paskah nih. Sebelum itu, Paskah itu apa sih? Nah, jadi Paskah itu kan dari bahasa Inggrisnya Passover. Nah, Passover itu waktu ada katanya malaikat yang sempurna yang melewati maut. Nah, yang sempurna itu Tuhan Yesus. Oke. Nah, kenapa buat kita ngerayain Paskah itu penting atau kenapa kita ngerayain Paskah sih? Nah, jadi pertama kan ngerayain Paskah tuh tentang waktu Paskahnya itu Tuhan Yesus bangkit kan, karena tadi ngelewatin maut itu. Nah, tapi sebelum itu juga kita harus ngerti nih kenapa kita perlu Tuhan Yesus. Nah, jadi kenapanya itu karena kita awalnya itu kan diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Terus ya terjadi jatuh dalam dosa gitulah sampai sekarang. Tapi jadinya kalau kita hidup itu harus ada hubungan dengan Tuhan kan. Kan kita bisa inget tuh kalau misalnya waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa kan bisa komunikasi sama Tuhannya langsung kan. Kayak lihat gitu ya, kayak bisa seru gitu. langsung ngomong. Sekarang juga bisa, cuman bener-bener. kita nggak denger gitu. Tapi kalau denger serem juga nggak sih sekarang gitu, kayak tiba-tiba. Mungkin kayak awalnya tuh kayak gak tahu ini teh apa gitu kan, kayak bingung apa gitu. Terus takut juga mungkin lah ya. Iya mungkin. Kayak tiba-tiba ada suara, kamu nggak boleh gitu. Kayaknya wah kayak bakal. Nah, tapi pernah nggak sih dulu gitu sebelum kenal Tuhan ngerasa kayak kosong, kayak ada sesuatu yang kosong gitu? Iya sih, pasti. Atau nggak waktu kayak rada menjauh juga suka kerasa gitu nggak sih? Kerasa banget kan, maksudnya kayak ada kok yang aneh gitu. Terus kalau misalnya ngejalani rutin juga kayak ada yang kurang. Iya, misalnya nggak baca kita tetap berdoa gitu sehari, kayak ada yang kurang. Terus kayak datar gitu. Pernah sih kayak gitu ngerasain aku. Nah, kebayangkan dulu waktu belum kenal sama Tuhan gitu. Nah ya jadi perlu ada hubungan sama Tuhan tuh itu. Jadi kayak kitanya dapat kasih dari Tuhan dan juga kitanya ngerasa hidupnya lebih kayak ada maknanya gitu. Makna, ya benar. Nah pasti kita juga sebagai manusia nih kalau yang belum kenal Tuhan ya, itu kan ngisi kekosongannya pasti nyari cara kan, karena nggak enak gitu, pasti mau nyari cara ada yang kurang tuh jadi cari apa gitu ya dari manapun gitu. Nah kalau belum kenal Tuhan tuh pastinya caranya salah ya. Apapun itu, mau uang lah, mau fame gitu, pasti ya salah gitu. Karena yang ngisi kekosongannya itu bukan Tuhan. Dan kalau yang duniawi juga nggak bakal bisa ngisi kekosongannya. Mungkin sementara, tapi nggak bisa gitu. Iya, sebentar. Ya, kayak nggak ada satupun yang bisa ngisi kekosongan kita gitu di dunia. Kecuali hubungan dengan Tuhan yang mana manusia diciptakan untuk hubungan itu gitu. Jadi cuma Tuhan Yesus doang yang bisa ngepenuhin gitu lah ya kekosongan kita. Karena emang dari awal udah ditetapkan gitu. Jadi mau cari dimanapun nggak bisa. Nggak bakal penuh gitu. Bakal tetap ada sesuatu yang kosong. Dan yang di dunia cuma sementara ya itu. Jadi mungkin
sebentar doang gitu, kalau Tuhan selamanya gitu. Nah, Tuhan Yesus kan pernah bilang juga di Yohanes 6 ayat 35 kalau dia roti kehidupan, roti hidup gitu ya. Satu-satunya yang bisa memuaskan rasa lapar dan yang terdalam, karena Tuhan yang sudah memungkinkan dipulihkannya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ya emang cuman Tuhan Yesus gitu. Iya. Nah, kalau pas Jumat Agung juga kan pas Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib kan buat kita. Jadi Tuhan Yesus tuh saking sayangnya mau datang ke dunia ini yang pastinya jauh lebih bagus seharusnya di surga ya. Kalau di sini mungkin kurang. Beda banget gitu ya. Iya, pasti beda sih. Kotor gitu. Terus, dan rela lagi. Jadi emang mau sendiri gitu. Derajatnya sama kayak kita gitu. Terus mau mati buat kita di hukuman yang pada saat itu paling parah. Terus Tuhan juga datang itu buat membebaskan kita dari dosa kita. Kan tadi kan bilang sejak ada dosa itu hubungan kita sama Tuhan kan jadi kepisah gitu. Jadi dari Tuhan Yesus mati kayu salib, kita hubungannya kembali lagi gitu. Jadi kita bisa ngomong langsung sama Tuhan. Walaupun nggak maksudnya kayak Tuhan nggak bisa langsung ngomong sama kita juga. Disentuh, bisa disentuh kayak gitulah ya. Kayak bisa dilihat secara langsung, tapi bisa dari berbagai macam juga sih. Jadi kira-kira gitu kenapa kita ngerayain Paskah. Nah, sekarang aku mau nanya nih, biasanya kalau Paskah tuh kamu ngapain aja sih? Nah, kalau aku biasanya kan kalau di gereja suka ada kebaktian gitu, biasalah. Jumat Agung, baktian, terus sama Paskahnya juga palingan, terus nanti ada kayak acara itu nggak sih, kayak sekolah minggu tuh suka yang beberapa hari sebelum Paskah gitu. Terus ya palingan kalau sama keluarga sih kayak makan-makan biasa sih gitu doang. Makan-makan. Terus biasanya nyari telur nggak? Di gereja kayaknya pernah sih. Dulu pernah, karena emang biasanya kan kalau Paskah tuh identiknya tuh itu. Nah, ada fun fact-nya juga tuh. Kan kita tadi bahas kelinci sama telur. Paskah kan identik dengan itu katanya. Nah, fun fact-nya tuh menurut legenda, gak tahu ya legenda. Kelinci Paskah itu katanya bawain keranjang yang isinya telur, permen, mainan buat anak-anak, itulah kayak Sinterklas sebenarnya. Mirip ya, mirip. Ya, mirip. Dan katanya kelincinya bakal naruh di tempat yang tersembunyi gitu, tuh supaya anak-anaknya bisa cari gitu. Iya, makanya sekarang kan suka ada yang kayak acara nyari telur gitu. Disumputin dulu, terus nanti cari-cari lah, terus isinya biasanya kayak permen, mainan kecil gitu ya. Iya. Karena buat anak-anak juga. Iya, tapi legendanya sih variasi katanya. Jadi banyak beda-bedanya. Emang sih ya. Iya, kayak banyak percaya, ya legenda lah ya, banyak percayanya yang mana gitu. Gitu sih. Nah, terus kenapa telur sama kelinci itu bisa masuk ke Paskah? Itu tuh karena katanya telur itu melambangkan kebangkitan Yesus gitu. Jadi kayak telur kan emang nggak hidup tapi bakal hidup gitu. Nggak tahu sih ya kenapa bisa kayak gitu. Tapi disambung-sambungin jadi gitu. Jadi kayak telur yang akan menetas jadi kehidupan gitu loh. Terus kalau legenda kelinci itu biasanya pertama kalinya katanya didokumentasikan pada tahun 1500-an lah katanya. Baru itu baru ya? Pertama kalinya gitu. Terus baru 1680 tahun 1680 itu muncul cerita pertama tentang kelincinya gitu, yang bertelur dan menyembunyikan telurnya di taman gitu. Lucu ya sebenarnya. Kelinci bertelur. Terus menyembunyikan telurnya di taman, kayak lucu. Nah, kalau yang buat telur yang hias-hias gitu ya, itu tuh juga dari
bahasa Jerman ya, aku nggak bisa bacanya. Osterhase, iya jadi kayak mirip kan sama Oster kayak Easter. Nah itu tuh Osterhase tuh bahasa Inggrisnya itu Easter Bunny. Nah jadi tradisinya itu biasanya anak-anak itu akan bikin sarang kelinci yang kayak apa ya, kayak keranjang sekarang itu, kayak keranjang. Terus udah gitu mereka kayak sembunyi gitu di rumahnya. Terus udah gitu terus kalau misalnya anak-anak yang gak nakal, si Easter Bunny ini bakal taruh telur-telurnya itu yang isinya tadi ya permainan gitu. Nah mirip ya sebenarnya kayak Sinterklas. Iya benar. Kalau nggak nakal dapet gitu kan. Nah terus kalau karena udah nyebar kan biasa orang juga suka ubah-ubah dikit gitu kan. Nah jadi kayak bawa keranjang terus justru telurnya yang disimpen-simpenin gitu. Jadi anak-anaknya suruh nyari buat dapetin itu cepet-cepet gitu kan. Menarik banget sih ya sebenarnya. Cuman ya balik lagi ke awal, kita ngerayain Paskah tuh bukan kelincinya gitu ya, Iya, bukan nyari telur gitu. Supaya gak nakal tuh sempet telur gitu. Tapi kita ngerayain kalau Tuhan Yesus itu udah mati, udah buat kita dan bangkit lagi pada hari ketiga, nah itu Paskah. Iya, itu. Yang untuk nyelamatin kita gitu. Jadi ya ayatnya 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 gitu ya. Nama Yohanes 3 ayat 16. Iya, emang sebenarnya kita ngerayain Paskah bukan buat nyari telurnya, tapi kita harus ingat gitu memperingati ya. Merenungkan lagi lah ya, Tuhan Yesus sudah mau mati buat kita dan bangkit ya. Maksudnya jadi emang berkuasa atas maut gitu, bukan yang mati itu sudah gitu. Iya benar-benar. Bangkit lagi gitu. Nah segitu aja Tins buat hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga buat follow IG IDC. Ada di deskripsi bawah. Karena di situ ada banyak infonya, kalian jangan sampai ketinggalan. Dan juga ada persekutuan untuk yang masih SMP sampai SMA, boleh ikut, ada di Gereja Baptis Pertama. Nah itu infonya ada di akun IDC semua. Jadi jangan lupa buat follow ya supaya nggak ketinggalan infonya. Ada akun kita juga di deskripsi bawah. Kalau misalnya kalian mau nanya atau mau kasih saran juga boleh. Nah, segitu aja Tins buat hari ini. Sampai jumpa episode selanjutnya. Aku Cit. Dan aku Cat. Dan kita adalah Cicet dari LKBP. Yeay!